Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin dengan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa melakukan kesegaran, ancaman maupun hukuman. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang keempat, penguasaan, dan yang kelima adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, yaitu akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Konsep dan disiplin dengan identitas. Yang pertama yaitu hukuman, dan yang kedua yaitu penghargaan. Hukuman yang termasuk dalam hukuman yaitu menyakitkan, tidak nyaman, takut, paksaan, menyembunyikan kesalahan dan rendah diri. Sedangkan untuk penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak, dan menghukum dengan ranking. Kedisiplinan dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi, dan yang kedua yaitu restitusi. Konsekuensi yang termasuk di sini adalah penguatan jangka pendek dan orang lain. Murid fokus memperbaiki kesalahan dan murid memegang kontrol. Perbedaannya dengan yang tadi. Contoh kasusnya adalah murid tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid hormat bendera. Guru marah atau guru sehingga murid menjadi takut. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi murid mengerjakan PR saat istirahat. Guru tegas, kemudian murid menghormati aturan. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati guru, bersedia memperbaiki kesalahan. Yang kelima yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini yaitu ada menghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, manajer, dan pemantau. Perbedaan dari ketiga kasus itu adalah contoh di sini murid terlambat mengikuti upacara. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, cepat berdiri di depan barisan. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa. Lalu kalau menjadi teman, ayo nak yang tertib, buat ibu guru bangga denganmu. Kemudian kalau dapat kamu lakukan untuk memperbaiki. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3. Validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini dapat kita lihat di situ adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang kelima, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Dan yang terakhir adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian di sini ada langkah dan teori kontrol.
Untuk langkah pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilisasi identity. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini untuk anak yang melakukan kesalahan kita memerlukan keyakinan kelas untuk melihat kesalahan yang anak itu berbuat. Yang pertama kita melihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menentukan nilai kebajikan universal yang akan diambil. Yang kedua, curah pendapat bersama murid. Yang ketiga yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Syarat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Contoh keyakinan kelas untuk anak kelas 1 contohnya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas saling menghargai. Dan yang terakhir adalah setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh untuk kelas 5. Yang pertama, selalu bersikap positif. 2. Senantiasa menjadi diri terbaik. Ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima yaitu senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas 7 atau untuk anak SMP, yang pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti paparan yang telah kami berikan. Ada pertanyaan? Terima kasih paparan yang Bu Indah sampaikan mengenai disiplin positif, keyakinan kelas maupun restitusi sudah sangat bagus. Ini tentunya juga menambah pengalaman bagi kita semua guru-guru SD di SD Negeri 1 Kaloran, karena tentunya dalam menghadapi murid yang beraneka ragam tentunya banyak sekali masalah. Nah, dengan paparan yang Bu Indah berikan, kita akan tahu bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah terhadap siswa. Tentunya kita jangan sebagai penghukum. Kita harusnya menggunakan ketiga restitusi, ada yang validasi, ada yang apalagi coba tadi Pak
Nove itu ditayangkan yang situ garis itu. Validasi masalah yang segitiga ya. main lupa ya itu segitiga. Ada validasi tindakan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Tentunya dengan melakukan segitiga restitusi itu, apabila murid kita melakukan kesalahan, tentunya tidak akan takut ya. Tetapi murid itu akan mengakui dan sadar dengan kesalahannya. Terima kasih sekali Bu Indah ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kaloran bisa melakukan segitiga restitusi.